itu menewaskan dua orang termasuk ibu yang sedang mengandung. Hai, welcome to Ngopdut guys. Kembali lagi bersama kita di Ngopi Udut guys. Mohon maaf sebelumnya, karena kita emang tadinya mau telusur, udah ke beberapa tempat nih. Kebetulan cuaca hujan kurang mendukung juga, ya udah. Akhirnya dapat nih, ada satu tempat dari beberapa tempat yang kita kunjungin. Itu lumayan serem tuh guys. Beneran lumayan serem tuh. Jadi ada sebuah gedung itu tuh bekas pabrik, bukan pabrik sih, pabrik tapi yang gudang, lebih tepatnya gudang itu kebakaran. Itu untuk tahunnya saya ngecek, bentar saya cek di HP dulu ya, di Google. Itu kalau nggak salah tahun di Google kemarin sempat ada itu, kita lihat ya bentar ya, ada di tahun 2018 itu menewaskan dua orang termasuk ibu yang sedang mengandung. Di situ kita dapat informasi dari satpam yang jaga di situ. Kebetulan di situ gedungnya emang udah kosong, cuman ada satpam yang jaga nih malam-malam. Kita datang ke itu gedung, kita minta izin, sebenarnya sih lebih ke minta izin. Terus sambil ngopi-ngopi sama satpamnya kan, sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, akhirnya dapat nih informasi dari satpamnya bahwa di tahun 2018 gedung itu pernah terbakar. Kejadian ya, satpamnya juga mungkin menutupi atau ada beberapa yang dia ceritakan tapi tutup-tutupin, kelihatan dari bahasa, dari cara ngomongnya juga. Ya udah, kita apa adanya aja yang dikatain satpam. Meninggal itu kata satpamnya itu, dan di Google pun itu ada dua orang, satu laki-laki berumur 28 tahun dan perempuan yang sedang mengandung. Itu sekitar ya antara 25 atau 26 tahun. Jadi kita ke sana datang berdua nih sama teman saya. Berdua sama teman saya ke sana, izin ngopi-ngopi, cari informasi. Akhirnya kita sempat masuk. Itu tempatnya benar-benar serem. Sumpah serem banget. Tapi nggak seserem ditinggalin dia. Anjing, nggak enak bro. Pokoknya mah itu tempat serem. Ya pertama masuk emang bulu kuduk tuh merinding. Bukan bulu yang lain ya, bulu kuduk yang merinding. Sampai kita di suatu ruangan yang emang benar-benar itu, menurut saya itu ruangan paling gak enak. Dan mungkin kalau yang bisa lihat itu di situ tuh ada gerbang yang gak enak banget, hawanya itu emang benar-benar gak enak. Sampai kita mau baca doa aja ngap rasanya. Ya udah, menurut saya ya udahlah, kita lanjut aja. Orang tuh kita cuma mau explore dulu tempat itu, baru kita mau take. Tapi sebelum take itu ternyata tempat itu tidak kondusif. Yang pertama, tempat itu jauh dari keramaian. Yang kedua, kita cuman berdua, sedangkan satpam itu ya di luar, jaganya ya di luar. Ya kalau misalnya satpamnya ikut, kita ikut syuting, ada yang maling, bahaya. Ya udah, akhirnya satpamnya ikut kita nih.
ikut kita jaga di luar. Yang ketiga, yang bahayanya benar-benar bahaya, kalau ada serangan misalnya, kita ya harus percaya ya, maksudnya tuh Allah tuh menciptakan kan makhluk hidup tuh ya, kita dengan mereka itu berdampingan. Kita takutnya mereka yang nggak terima, walaupun kita sudah minta izin, kita datang ke rumah yang misalnya ya nih, misalnya ke rumah orang, terus kita udah minta izin, walaupun kita orangnya udah nge-okein, ada beberapa dari si penghuni itu yang nggak terima tetap aja. Makanya kita takutnya, yang ditakutkan dua-duanya itu diserang. Siapa yang mau nolongin? Nggak ada, kita tolong-tolong akan kedengeran. Makanya akhirnya ya sudah, kita pertimbangkan lagi. Akhirnya cuman ya kita jalan-jalan di sekitar situlah. Jalan-jalan di sekitar situ, itu jam berapa ya? Sekitar jam 1 lah kalau nggak salah, ya hampir setengah 2. Karena sebelum kita datang ke situ juga udah sempet hujan. Kita tetap maksain buat ya penelusuran. Cuman kita nggak berani take gara-gara yang satu hujan. Tetap kita takut properti kita kan rusak ya, maklum lah, properti masih seadanya. Satu rusak, pusing pak, pala sumpah. Makanya ya udah kita cari safety-nya aja. Datang, muter-muter, ada satu ruangan yang emang bener-bener menurut kita ya paling serem, paling creepy. Udahlah, kita keluar dari ruangan itu. Ada satu ruangan lagi yang emang menurut saya itu kayak ruangan, kan gudang ya, gudang itu jadi kalau diiniin tuh tempat penyimpanan, ada ruang-ruangan staff, ada kamar mandi paling belakang, terus ada ruangan apa ya, kayak yang admin mungkin ya. Nah pas kita lagi di ruangan admin itu, kita nggak nyangka kalau bahwa bakal ada sesuatu yang emang benar-benar menurut saya itu di luar logika. Karena itu gedung kosong bro, gedung kosong, masa ada yang ketok-ketok ya? Logika mungkin tikus. Oke, tikus mungkin bukan ketok-ketok, dia jalan, bunyinya beda. Ini kayak ada yang ngetok kayak gini nih. Nah gitu, sumpah ada yang ngetok. Anjing, itu mah beneran mau lari. Kita bawa tas, nggak lari, ya takut kan. Udah akhirnya santai bro, santai. Udah tenangin diri. Akhirnya kita ngudud lagi tuh di situ, sambil udud, tetap udud, ngopi itu harus, karena paru-paru kita butuh kehidupan. Habis itu tuh selesai dari ruangan itu, kita pindah ke ruangan yang paling belakang. Karena ya kita kalau misalnya di tempat penyimpanannya itu mau ngapain, penyimpanan gudang itu ya kosong. Akhirnya ya udah kita ke belakang. Kita dapat ruangan ya kantin mungkin ya, dulunya kantin. Di situ, di kantin itu kita sempat lama tuh di situ, kita ngobrol gimana nih enaknya kita take atau enggak. Tapi teman untuk memutuskan, udahlah jangan, daripada ada apa-apa mending kita cari teman lagi, minimal bertiga atau berempat biar aman. Akhirnya kita udah berunding di situ, kita nggak jadi take. Akhirnya kita keluar. Pas mau keluar dari ruangan, dari kantin itu teman saya ngedenger ada yang minta tolong, perempuan. Ya saya cuman bilang ke teman saya, itu mah orang lain mungkin. Ya teman saya juga nggak akan percaya bro, itu orang lain, orang itu gudang jauh dari pemukiman warga, nggak mungkin ada perempuan nangis. Akhirnya ya udah kita memutuskan, ya udahlah lanjut, kita cari tempat lain. Kata teman saya, udah jangan bro, kita pulang aja, pulang akan benar katanya. Akhirnya setelah dari situ kita keluar nih dari kantin,
Dari kantin masuk ke, kita lewat tengah, ambil jalur tengah, masuk lagi ke gudang. Itu di gudang, suara jeritan perempuan terdengar jelas, bukan cuma saya yang dengar, tapi teman saya juga dengar. Itu suara jeritan yang benar-benar blangking banget, itu suara perempuan. Ya mungkin apa ya, bisa disebut perempuan yang emang benar-benar kesakitan. Kita nggak lari soalnya ya kalau lari resikonya lebih tinggi. Tetap nyantai aja sambil ngerokok, jalan sambil ngerokok, ya tetap hati mah ya pinginnya lari ya janganlah. Tetap aja kita harus pakai logika. Habis gitu jalan nih, udah ada suara, tetap aja itu suara nggak habis-habis, kayak yang benar-benar minta tolong, kayak yang benar-benar kesakitan. Akhirnya ya udahlah, teman saya tuh udah nguatin tuh di situ, tenang, kalem, udah jangan lari. Terus akhirnya saya teriak, "Teh, kenapa? Ada apa? Kalau mau ngomong jangan teriak, kalau teriak saya nggak akan tahu." Saya sempat bilang gitu. Teman saya udah makin gemeter tuh. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akhirnya kita keluar dari gedung itu. Kita ketemu sama satpamnya, kita korek lagi informasi dari satpamnya. Kejadian satpamnya itu dia masuk di tahun 2017, sebelum gedung itu terbakar. Kita tanya lagi, "Bapak pas saat kejadian itu Bapak ada di situ nggak?" Ternyata Bapak itu nggak ada di situ. Dia lagi shift, lagi overshift sama temennya. Kebetulan temennya yang jaga. Jadi Bapak itu tidak tahu kronologis kenapa gedung itu terbakar. Yang tahu itu mungkin ya hanya beberapa orang, tapi tidak mau menceritakan kenapa gedung itu terbakar. Saya tanyakan, "Pak, pernah ada hal mistis apa yang ada di sini?" Bapak itu cuma bilang, setiap malam ada malam-malam tertentu yang emang benar-benar perempuan itu emang kadang-kadang suka ada suara perempuan yang ngejerit. Ternyata yang tadi kita dengar itu sudah biasa menurut si bapak, perempuan yang menjerit itu. Wah, anjir sih, benar, sumpah ngeri. Akhirnya ya udah, kita tanya lagi si bapak, selain ada perempuan itu ada apa lagi Pak? Dan ada ruangan mana yang benar-benar menurut bapak selama kerja di sini itu benar-benar bikin bapak merinding? Si bapak cerita, ternyata sebelum kejadian kebakaran itu di kantin itu emang sebelum kejadian itu emang suka ada perempuan berbaju merah, dan dia terkadang bukan tertawa dan menangis, bukan, tapi lebih ke menggeram. Perempuan menggeram. Saya tanya, wujudnya kayak gimana Pak? Si bapak juga sampai bilang, saya nggak berani bilang wujudnya kayak gimana. Kadang-kadang si perempuan itu marah atau datang di saat kita ceritakan. Kadang-kadang kata si bapak saat diceritakan itu juga si bapak melihat sekelebatannya. Ya mungkin itu perempuan itu. Saya mah bodoh. Yang penting udah keluar. Misalnya ada apa-apa tinggal tancap gas, lari kabur. Ada si bapak ini. Akhirnya udah bilang nanya-nanya nih ke bapaknya, Pak, selain ada itu ada lagi nggak nih? Kata si bapak, ada. Itu di mananya Pak? Ini di belakang nih, gitu. Jadi di belakang pos satpam itu ada pohon besar. Kalau di situ sih
kadang-kadang kata si bapak suka ada yang laki-laki ketawa. Aneh kan, laki-laki ketawa. Dia pikir lagi nonton stand up komedi kali ya, ketawa. Laki-laki ketawa. Nyeremin sih enggak ya, laki-laki ketawa. Ya baru kali ini gitu kan, laki-laki ketawa. Hahaha. Beda bro, perempuan ketawa kita kabur. Laki-laki ketawa paling lagi nonton stand up, nonton YouTube. Si bapak nih, saya bilangin, wah mana ada laki-laki ketawa pak? Beneran serius? Di mana itu? Di situ di belakang pusat pam nih. Kita senterin nih. Emang tempatnya serem, nggak belum sempat ke explore juga di situ, belum sempat kita datengin juga tempat itu. Datengin yuk kata si bapak, mending jangan. Liatin aja dari sini, senterin aja. Nah, ini disenterin nih sama temen. Pas disenterin itu kan senter nyala. Kalau senter mahal itu ya, bukan senter yang murah dinyalain langsung nyala, enggak. Jadi ada beberapa mode nih. Di yang mode 1 cepret dia akan nyala, mode 2 cepret dia akan kedip-kedip tuh. Nah pas dia teman saya mau matiin itu pas posisi kedip-kedip, jadi kan tombolnya itu 3 kali. 1 kali nyala, yang kedua itu kedap-kedip, yang ketiga itu mati. Pertama dinyalain, senter ini sama teman saya. Nah, dia mau matiin, otomatis pas dipencet lagi itu kan kedap-kedip. Saat kedap-kedip, tuh ada bayangan. Bayangan tuh yang benar-benar tinggi. Saya kira bayangan apa, ternyata itu bayangan pohon. Emangnya kalau lagi pemikirannya kita negatif, emang hal itu bakal ya kita takut. Tapi pas kita mikirnya positif, ya itu pohon, bayangan pohon. Kayaknya ya udahlah, bayangan pohon ditakutin kan. Bapaknya cerita lagi tuh, pernah si bapaknya diketawain tuh sama laki-laki yang itu. Saya nanya, Pak, emang waktu itu diketawain gimana Pak? Si bapak pernah bilang, tahu orang saya lagi jaga diketawain. Jadi si bapaknya itu selesai muter-muter, balik lagi ke situ. Si bapaknya itu sebenarnya jaganya berdua, cuman katanya yang satu lagi itu lagi sakit. Akhirnya dia nggak masuk. Dia jaga sendiri. Pas kita tanya lagi si bapaknya, itu kejadian udah lama apa baru-baru Pak? Si bapak bilang baru-baru. Oh, pas muter-muter, selesai muter-muter datang lagi ke pos, diketawain. Ya tawain apa? Ngetawain kerjaan si bapak satpam kali ya. Ngapain juga diketawain gitu orang sama. Dia kerja buat keluarganya diketawain sama yang kayak gituan, yang cuma kerjanya nakutin manusia, apaan? Habis itu, setelah dari situ, si bapaknya merekomendasikan ada satu tempat yang worth it buat kita cuman berdua atau bertiga. Jadi si bapaknya itu punya tempat yang emang benar-benar aman. Jadi di tengah-tengah kota, bukan di tengah kota sih sebenarnya. Jadi tempatnya itu dekat sama pemukiman. Jadi kalau ada apa-apa sama kita juga aman lah gitu. Misalnya ada serangan nih, yang satu minta tolong keluarga, yang satu jagain, itu masih bisa. Makanya mungkin di lain waktu lah kita bakal explore yang benar-benar explore tempat yang benar-benar menurut kita, bukan menurut kita doang sih, menurut warga dan orang-orang yang pernah atau sering lewat situ, itu serem. Mungkin ya semoga aja sih cuaca mendukung, jadi kita bisa explore. Dan nunggu satu teman lagi kita nih, dia lagi sibuk, sok sibuk dia mah, sibuk ngerokok juara. Dah pokoknya mah
dari explore yang kemarin, bukan explore sih, lebih ke kunjungan kunjungan anjing, lebih ke pingin tahu tempat itu, makanya kita datang. Udah sempet bawa kamera, udah siap-siap, cuman ya Tuhan berkehendak lain anjing. Tuhan berkehendak lain, janganlah, mungkin nggak worth it juga tempatnya, cuacanya habis hujan juga, gerimis. Waktu itu kita explore gerimis tuh, ya udahlah skip tempat itu. Jadi untuk minggu ini belum ada explore, mungkin ya nanti di malam Senin lah ya kita mau ngelain explore. Mungkin videonya upload itu hari Selasa atau Rabu, karena editornya itu sama lagi sibuk, dia juga sibuk editornya. Aduh, cuman aing doang bro, beneran yang sok sibuk, sebenarnya pengangguran. Sok sibuk tapi pengangguran, pokoknya mah pusing. Pokoknya mah jangan kemana-mana, terus pantau di channel kita ya. Untuk hari Rabu next video bakal diupload untuk telusur. Jadi mohon maaf udah nungguin sebelumnya untuk telusur, tapi nggak sempet take video. Ya mohon dimaklumi lah, Bandung ya. Jadi mohon maaf banget, mungkin ya hari Rabu ya, ditunggu. Hari Rabu ditunggu. Pokoknya terus saksikan Ngopi Udud. Pokoknya terus pantengin channel kita biar nggak kelewatan video-video kita. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.